Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 16 yang berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti pernah merasakan berbagai macam kegagalan di dalam hidupnya. Kegagalan mungkin bisa terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, yang terkadang membuat seseorang merasa stres dan rendah diri karena tidak mengerti bagaimana cara mengatasi kegagalan tersebut. Mungkin kita gagal menjadi juara dalam sebuah pertandingan, gagal lulus ujian, gagal diterima bekerja di perusahaan impian, atau kita gagal berumah tangga, gagal menjalin hubungan, bahkan gagal menjadi orang tua yang baik. Kegagalan tentulah bukan pencapaian yang kita inginkan, karena setiap orang ingin sukses dan berhasil dalam hidupnya. Kita mungkin dapat dengan mudah mengatakan kepada teman kita yang sedang bersedih karena gagal, ayo, kamu harus bangkit dari kegagalan. Namun, jika kita sendiri yang berada di posisi itu, kita tahu bahwa mempraktekannya tidak semudah mengucapkannya. Tokoh-tokoh sepanjang masa dalam Alkitab pun pernah gagal. Sebut saja Musa, Daud, Elia, Petrus, dan lain-lain. Mereka gagal dalam area hidup yang berbeda-beda. Namun, tidak hanya berhasil bangkit kembali, mereka juga menjadikan kegagalan sebagai peluang bertumbuh. Mereka belajar dari kesalahan. Bagaimana cara mengolah kegagalan menjadi kemenangan? Yang pertama, percayalah Tuhan bersama kita. Kegagalan bisa membuat seseorang menjadi rendah diri. Kita mengurung diri, menarik diri dari pergaulan, dan percaya bahwa kita seorang pecundang karena kita telah gagal. Padahal kegagalan itu sifatnya sementara. Kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita boleh saja gagal dan kita bisa gagal. Terimalah pernyataan ini. Namun jangan lupa, Tuhan tidak pernah gagal. Seburuk apapun kegagalan itu, tidak akan mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Ketika kita berusaha bangkit lagi, Tuhan akan menolong kita. Kita harus percaya diri, serta yakin pada diri sendiri karena Tuhan bersama kita. Kita dapat melalui masa-masa berat karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Mungkin dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu dan tak berdaya. Namun, adakah hal yang terlalu sulit bagi Allah? Yang kedua, bangkit kembali lagi dan lagi.
Kitab Amsal pasal 24 ayat 16 mengatakan, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Kegagalan bukan akhir segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada yang kita jalani sebelumnya. Terus meratapi dan menyesali kesalahan yang menyebabkan kegagalan itu tidak ada faedahnya. Kita hanya akan menjadi pribadi yang sama, tidak bisa berjiwa besar dengan menerima kekalahan. Kita juga tidak menjadi lebih dewasa dan memiliki karakter yang kuat. Untuk bertahan kita harus memiliki daya tahan dan daya juang yang mumpuni. Orang-orang yang kita kenal sukses tidak serta-merta sukses begitu saja. Ada yang harus memulai dari nol dan mengalami jatuh bangun, bukan hanya sekali tetapi berkali-kali dalam hidup. Bangkitlah kembali, berapa kali pun kita gagal. Tidak usah malu, apalagi berkecil hati. Hanya orang-orang yang berani bangkit setelah gagal yang akan berhasil dalam hidupnya. Yang ketiga, lihat sisi positifnya. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3-5 mengatakan, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Tentu kita sengsara ketika gagal, kita patah hati, putus asa, frustasi, marah atau sedih. Namun firman Tuhan mengatakan, bukan itu yang seharusnya menjadi respon kita ketika gagal. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pendewasaan. Jadikan kegagalan sebagai cambuk kita untuk bertekun lebih lagi, menilik apa yang salah di masa lalu, dan berusaha melakukan apa yang lebih baik saat ini. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Lewat kegagalan, kita dilengkapi dengan bekal pengalaman agar siap menghadapi situasi sulit di kemudian hari. Ketika kita tahan uji, kita punya pengharapan akan keberhasilan dan kemenangan. Dikatakan dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Lupakan kegagalan, jangan terus melihat ke belakang, tetapi arahkan fokus kita ke depan. Berlarilah sedemikian rupa, kejar impian dan cita-cita sampai kita memperoleh upahnya. Tidak ada usaha yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita memahami bahwa kegagalan bukanlah vonis akhir, melainkan bagian dari kurikulum Tuhan untuk membentuk karakter kita, maka cara pandang kita terhadap hidup akan berubah secara drastis. Kita mulai melihat bahwa setiap kejatuhan justru menjadi kesempatan untuk memeriksa hati, memperbaiki motivasi, menajamkan fokus, dan membangun ketangguhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan hidup orang percaya akan lurus, mulus, tanpa hambatan atau tanpa jatuh sama sekali. Bahkan dalam kitab Amsal dengan tegas mengatakan bahwa orang benar pun bisa jatuh, tetapi yang membedakan dari orang fasik adalah bahwa kita dapat bangun kembali. Perhatikan bahwa Alkitab tidak berkata sekali jatuh, tetapi 7 kali jatuh, sebuah simbol angka sempurna yang menggambarkan berulang-ulang, berulang-ulang dan berulang-ulang lagi. Artinya, orang benar bukan dikenal dari seberapa jarang mereka jatuh, tetapi dari seberapa sering mereka bangkit. Tuhan tahu kita lemah,
Tuhan tahu kita rapuh. Tuhan tahu kita bisa salah langkah. Tetapi Ia juga tahu bahwa di dalam diri kita, Ia sudah menaruh kemampuan untuk bangkit kembali. Setiap kali kita bangkit, kita sedang menyatakan iman bahwa masa depan kita tidak ditentukan oleh kegagalan masa lalu, tetapi oleh Tuhan yang hidup dan yang bekerja di dalam kita. Kegagalan yang sama dapat menghancurkan seseorang yang tidak mengenal harapan. Tetapi bagi orang percaya, kegagalan justru menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam panggilan yang lebih besar. Kegagalan membuat kita rendah hati, mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Kegagalan mengasah kita agar tidak cepat puas. Kegagalan memampukan kita mengerti bahwa keberhasilan yang sejati adalah ketika hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, jangan pernah berhenti mencoba. Jangan menyerah hanya karena prosesnya panjang dan tidak nyaman. Tuhan memakai setiap kejatuhan untuk membentuk kita menjadi pemenang. Bukan pemenang yang instan, tetapi pemenang yang bertahan karena telah ditempa dalam api kehidupan. Kegagalan seringkali membuka pintu baru yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Ketika satu pintu tertutup, kita mudah berpikir bahwa itu adalah akhir dari segala-galanya. Padahal, bisa jadi Tuhan sedang menutup pintu tersebut untuk mengarahkan kita kepada jalan yang lebih tepat, lebih aman, lebih sesuai dengan rencana Tuhan. Betapa sering orang-orang yang kemudian berhasil dalam hidup mereka berkata, "Jika saya tidak gagal waktu itu, saya tidak akan pernah sampai pada tempat yang saya berada sekarang." Kegagalan dapat menjadi titik balik yang sangat penting, bahkan menjadi dasar bagi kesaksian besar di kemudian hari. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan proses apapun yang kita jalani. Setiap air mata, setiap malam panjang penuh penyesalan, setiap momen ketika kita berdoa sambil gemetar, semuanya Ia kumpulkan sebagai bahan untuk merangkai kemenangan yang akan Tuhan nyatakan. Namun, kita pun harus berani melupakan apa yang ada di belakang, seperti yang Paulus katakan. Tidak ada gunanya menginap di masa lalu, mengulang-ulang kegagalan, menyalahkan diri sendiri tanpa henti, atau membiarkan rasa takut menghalangi langkah kita berikutnya. Ketika kita bangkit lagi dan lagi, kita sedang menyatakan bahwa kita percaya Tuhan belum selesai bekerja. Kita percaya bahwa ada masa depan yang Tuhan sediakan, masa depan yang penuh harapan, penuh kesempatan baru, penuh kepastian, penuh kemenangan yang lahir dari ketaatan dan ketekunan. Setiap langkah yang kita ambil ke depan, sekecil apapun, adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja, memberi kekuatan, menuntun arah, dan meneguhkan hati kita. Maka teruslah melangkah. Jika jatuh lagi, bangkitlah lagi. Jika gagal lagi, coba lagi. Selama Tuhan masih memberi nafas, berarti tujuan ilahi itu masih menanti untuk dikejar. Kemenangan bukan milik mereka yang tidak pernah jatuh. Kemenangan adalah milik mereka yang tidak pernah berhenti bangkit. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari jangan menyerah, jangan putus asa, mari bangkit lagi dan lagi. Tuhan menyertai kita untuk meraih kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa meskipun kami jatuh berkali-kali, Engkau selalu menyediakan tangan-Mu untuk mengangkat kami. Ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi kegagalan, tetapi melihatnya sebagai bagian dari rencana-Mu yang mendewasakan dan menguatkan kami. Kuatkan hati kami untuk bangkit lagi, mencoba lagi dan berjalan lagi dalam iman. Biarlah setiap kejatuhan membentuk karakter kami, setiap kesedihan melahirkan ketekunan, dan setiap proses membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami percaya Engkau belum selesai bekerja dalam hidup kami, dan masa depan kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami dan menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Bapa. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, sanak saudara kami, keluarga kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu ya Bapa terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.